Halo, assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi channel Sarulmu. Nah, ketemu lagi di konten bus antar kota ya teman-teman. Nah, kali ini konten bus antar kotanya sangat-sangat spesial teman-teman. Karena kita trip, meskipun cuma trip jarak dekat ya, dari Jogja menuju ke Cilacap. Tapi ini adalah trip yang sangat bersejarah teman-teman. Ini adalah trip tonggak revolusi transportasi di Indonesia. Pertama kali diluncurkan bus untuk jalur ini, bahkan di Indonesia teman-teman. Pertama kali bus listrik melayani penumpang antar kota, antar provinsi. Nah, tentu saja kita hari ini ikutan land road test dari bus listrik kerjasama PT Kalista dengan PO Efisiensi teman-teman. Nah, bisa ada di belakang kita. Dan kita ikut dari Jogja menuju ke Cilacap teman-teman. Kita ikut full trip ya. Ini kesempatan pertama kali buat aku juga mencoba bus listrik untuk jalur jarak jauh untuk angkutan penumpang tentunya teman-teman. Nah, seperti apa sih rasanya naik bus listrik untuk rute jarak jauh antar kota, antar provinsi pertama di Indonesia bersama PO Efisiensi dan PT Kalista? Ikuti aja video saya teman-teman. Oke, cus. Efisiensi bis listrik ya teman-teman, bersama dengan PT Kalista. Bis CPU teman-teman asli impor dari Cina, 100% menggunakan tenaga listrik. Oke teman-teman, siang ini kita sudah berada di Full Efisiensi di Ambar Ketawang, Jogja ya teman-teman. Hari ini kita bakalan ngetrip nih bareng bus di belakang kita, bus listrik teman-teman. Nah, ini bisa dibilang sejarah ya, sejarah bagi transportasi di Indonesia teman-teman. Karena untuk pertama kalinya ada bus listrik yang melayani antar kota dengan jarak lebih dari 100 km teman-teman. Jadi kan biasanya kalau bus listrik itu kan untuk bus yang dalam kota aja ya, bus kota, terus rapid transit. Dan sekarang ini Efisiensi bekerjasama dengan PT Kalista ini untuk 1 bulan ini dia menjalankan bus listriknya. Ini 100% listrik teman-teman, ditenagai oleh listrik, nggak pakai solar, nggak pakai BBM ya. Ini untuk 1 bulan ini dari tanggal 13 Maret 2025 sampai 12 April 2025 itu dijalankan untuk rute Jogja Cilacap teman-teman. Nah, untuk tanggal 13 dan sampai tanggal 15 Maret itu digratiskan ya. Dan ini sekarang tanggal 13 Maret adalah hari pertama road testnya dari unit 1 ini teman-teman. Jadi ini benar-benar perjalanan perdana, dan perjalanan perdanaku juga naik bis listrik untuk jarak jauh. Nah, bisa ada di belakang kita. Aku juga nggak sabar sih ini jadi apa ya, jadi saksi untuk sejarah transportasi di Indonesia. Bis listrik pertama kali jalan untuk antar kota, antar provinsi teman.
Nah, oke teman-teman, ini dia bis yang akan kita naiki hari ini. Efisiensi spesial ini. Ini pakai bus listrik ya teman-teman. Nah, kan biasanya kalau bis listrik itu kalau nggak di bus rapid transit, kalau nggak di bus dalam kota aja ya. Nah, kali ini kita coba bus listrik tapi antar kota teman-teman, dengan jarak lebih dari 100 km. Wah, ini dia efisiensi yang bekerja sama dengan PT Kalista. Ini menggunakan bus listrik yang CBU ya teman-teman, pokoknya yang bis impor teman-teman. Nah, ini impor dari Cina dengan karoseri bigger teman-teman. Ini masuknya big bus ya teman-teman, soalnya dia kalau disandingin sama big busnya efisiensi yang buatan Indonesia tuh sama teman-teman, cuma dia lebih pendek. Ini berjajaran dengan efisiensi tujuan ke Bobot Sari Purbalingga teman-teman. Panjangnya sama, cuma tingginya aja yang berbeda teman-teman. Dan bentuknya emang sedikit agak umum ya kalau buat bus-bus di Indonesia, apalagi untuk bus antar kotanya. Oke, kita akan berangkat nanti jam 3 sore dari Pulamber Ketawang menuju ke Cilacap teman-teman. Nah teman-teman, ini dibandingkan aja ya suara dari bus listrik dengan bus yang menggunakan BBM teman-teman. Ini bener-bener gak ada suaranya teman-teman, kedap banget, tapi bisa hidup tapi nggak ada suara mesinnya ya, seperti biasanya kalau misal menggunakan kendaraan listrik seperti motor, mobil maupun bis kota, pasti kendaraan itu minim sekali suara teman-teman. Nah, jadi ini kita pertama kali nih naik bus listrik untuk jarak di atas 100 km. Jadi bener-bener sebuah pengalaman yang sangat-sangat berharga sih. Apalagi mencobanya tuh di hari pertama pencobaan road testnya teman-teman. Jadi tanggal 13 Maret 2025 ini. Ini pertama kalinya kita naik bis akap dengan plat nomor ada birunya gini. Jadi plat nomor biru ini tanda kendaraan listrik teman-teman. Jadi kalau mobil, budal. Ya, oke, budal. Nanti kita review lagi lah ya. Oke, sepakat ya. Yuk berangkat teman-teman. Ya, bahkan jam 3 lebih. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Oke mas. Hari Pak. Sedih loh. Yeah. Yes. Dan lebih Udah difoto ya mas? foto ya Pak? Ya, oke. Gak boleh foto tadi? Boleh ya Mas? 80-an tadi. Iya. Angkat. Lampu belakang tidak terbuka.
high tech juga, jadi yang deke tinggi. Soalnya kayak rasanya kayak pendek banget tuh. Pendek banget ya, memang sama bis pada umumnya ya. Iya. Di Indonesia ya, Hmm. pendek ya. Malam lebih pendek. Gaunnya suara ya Pak. Bingung. Oh. Arep muni kayak bis neng luar negeri tapi ra tau neng luar negeri. Emang asal lebih luar negeri. Iya. Tes sampai tanggal 15 gratis. Kalau di casnya itu ya di Cilacap sama di Pulau Ambar Bawang ini. Kalau teman-teman mau nyoba dari Cilacap ataupun Jogja, ini full to full teman-teman ya. Jadi melayaninya hanya dari Pulau Cilacap, terus Pulau Kebumen, sama Pulau Ambar Betawang. Kalau rasanya bisa aja nggak betul. Nah, ini dia tiketnya ya teman-teman, dari Pool atau agen Ambar Ketawang teman-teman. Ini tiketnya cuma printer Malhini. Ini 2 orang ya teman-teman, untuk 2 kursi. Dan ini sudah tertulis electric bus 41 seat. Ini khusus untuk pemberangkatan jam 3 sore dari Pool Ambar Ketawang tujuan ke Cilacap teman-teman. Jadi udah khusus lah tiketnya nih. Nih lihat teman-teman, RP-nya RP0. Modal awak tak wes. Modal awak. Iki modal awak iki. Oh, iki. Modal awak iki kok. Ilmimu. Astagfirullah. Halo, Masuk YouTube. masuk itu. Halo mas youtuber. Komen. Komen. Padilmu. Aduh. Ini sama oleh enggak? Hah? Bisa ya? Wah, bahaya. Wawe.
sekarang aku udah duduk di bagian belakang dari bus listrik kerjasama dari PT Kalista dan PO Efisiensi teman-teman. Nah ini kalau di belakang bener-bener nggak ada suara mesin sama sekali, tapi tetap ada suara, mungkin suara dari AC maupun dari putaran roda ya teman-teman. Jadi kan kendaraan tidak bisa 100% kedap suara, jadi tetap ada suara, tapi tidak seberisik dari bus diesel pada umumnya teman-teman. Jadi kalau misal mungkin bus yang pada umumnya itu kan ada suara mesin, ada suara kompresor apa-apa gitu ya, kompresor AC yang berada di mesin. Jadi kalau ini tuh bener-bener sunyi teman-teman. Jadi di belakang ini aku ngomong, mungkin di depan masih kedengeran nih aku ngomong apa, karena emang bener-bener di sini tuh sunyi banget teman-teman. Dan yang aku takjub itu suara dari luar itu tidak begitu kedengeran, jadi bus itu sangat-sangat kedap teman-teman. Nah ini ya mungkin ini sebuah revolusi kendaraan di Indonesia ya teman-teman. Jadi sekarang kan udah banyak motor listrik, mobil listrik, dan mungkin kedepannya juga bakalan banyak bus-bus listrik untuk antar kota di Indonesia. Jadi emang buah perubahan itu pasti ya teman-teman. Dan ini sebagai langkah awal dari perubahan itu, di tanggal 13 Maret 2025 perdana bus antar kota menggunakan electric vehicle atau bus kendaraan listrik teman-teman. Mantap. Jadi ini juga sebuah sejarah juga. Jadi aku pertama kali mencoba bus listrik untuk jarak jauh antar kota lagi. Ya ini kedepannya mungkin juga bakalannya ada lah ya yang lain. Kita tunggu aja teman-teman. Oke teman-teman, jadi bus ini tuh kapasitasnya 41 seat ya teman-teman. Ini semuanya JBU teman-teman, jadi impor, build up langsung dari Cina, mulai dari bodi, sasis, mesin, dan tentunya ini seatnya juga langsung dari Cina teman-teman. Ini menggunakan apa nih? Ini menggunakan Vega seat, merek seatnya teman-teman. Mungkin seatnya apa ya, sedikit nggak umum lah ya kalau di Indonesia tuh, mungkin jarang ketemuin, karena aku juga baru pertama kali ketemu seat yang kayak gini. Kalau buat teman-teman yang sering ke luar negeri maupun udah pernah naik bis yang di luar negeri, mungkin udah biasa sama seat kayak gini. Nah kalau aku kan belum pernah ke luar negeri, cuma ke Indonesia aja terus. Jadi ya pengalaman kayak gini bener-bener pengalaman baru buat aku. Dan ini kapasitasnya ada 41 seat teman-teman. Ini untuk tanggal 13 ini baru keisi berapa ya? Ya baru beberapa aja, mungkin 10 orang. Karena juga pengumumannya baru kemarin ya teman-teman untuk road testnya dari bus listrik ini. Dan di tanggal 13 Maret ini pun lagi sepi-sepinya penumpang, karena ini tuh awal puasa. Jadi awal puasa tuh emang benar-benar sepi. Mungkin nanti minggu ketiga, minggu keempat baru rame mudik lebaran. Dan ini jarak seatnya sangat longgar teman-teman tuh. Longgar pol. Enak, paling buri. Di belakang nggak ada suara mesin, cuma paling suara AC doang. Lega banget tuh, longgar pol ya. Longgar pol. Mas Jody bisa selonggar itu loh. Tapi emang sih seatnya ini kecil-kecil teman-teman. Jadi kalau seat yang di bis-bis di pada umumnya kan kita posisi duduk kayak gini tuh udah bisa menopang sampai lutut ya. Kalau ini tuh cuma separuhnya paha tuh. Nah, jadi emang longgar, cuma bagian apa ya, bagian pantatnya ini, bagian bawahnya ini emang kecil teman-teman. Jadi nggak sebesar seat bus pada umumnya di Indonesia. Tapi ya untuk ruang kaki ini memang juara banget, ini lega ini. Mulai dari seat paling depan sampai seat paling belakang lega banget. Nah ini teman-teman, kalau kalian duduk di seatnya Vega ini tuh, sebenarnya proporsi banget. Jadi apa ya, nyaman lah ya. Tapi kakinya nih bagian bawahnya ini kecil gitu loh, jadi nggak sampai ke lutut. Tapi untuk jarak kakinya benar-benar lebar banget, mantap. Yang paling lebar sih, tapi overall yang seat lain yang di depan juga sangat-sangat lega teman-teman.
Dan di setiap seatnya itu ada, bukan di setiap seatnya sih ya, di setiap hari seatnya itu ada USB teman-teman untuk mencharger tuh. Bisa nggak mas? Kayak iso. Bisa. Jadi ngecas di base listrik. Iya. Jadi kayak naik apa ya? Naik power bank. Ya, Oh, betul, oh. naik power bank. Naik power bank. Naik power bank. Jadi ngecas di base listrik power bank berjalan. Power bank berjalan. Oh, ini. power bank berjalan. Terus ini tuh USB-nya ada USB yang Coba ngecas di sini. USB Ini biasa ngecas sama di power bank Type C, teman-teman. berjalan. Tapi kalau nggak bisa sih kebangetan, tapi ternyata ini bisa ya contohnya. Bisa. Ini nggak bisa power banknya piye? Padahal full listrik nek gak iso Full listrik ini nek gak nggak bisa kebangetan. Nggak bisa. Ternyata bisa. Ya. Ini power bank berjalan. Jadi Power kita bank. ngecas di bis yang bertenaga listrik. Ini bis ini tuh bener-bener kayak akuarium sih teman-teman. Jadi dia bener-bener bening banget. Apa ya? Kaca filmnya itu kaca film yang bening itu loh teman-teman. Jadi bisnya tuh kacanya sangat lebar. Bahkan di kacanya tuh sepaha kita, hampir sepaha kita tuh. Kacanya sangat lebar tapi kaca itu juga sangat bening teman-teman. Ini bisa ngelihat dari luar penumpangnya dengan jelas. Nah oke teman-teman, jadi ini lover AC-nya kok mirip sama yang di Indonesia ya. Ini mirip kayak punyanya modelnya Jetbus HD, Jetbus 2 tuh kayak gini teman-teman, punyanya di Putro. Mirip sih. Jadi karoseri luar negeri juga mirip sama punya Indonesia. Apa punya Indonesia yang mirip sama karoseri luar negeri ya. Dan yang unik teman-teman, ini kisi-kisi lubang AC-nya tuh banyak banget. Jadi jangan heran kalau nanti masuk ke bis ini tuh bakalan dingin banget tuh. Di sini aja ada banyak banget. Tuh. Satu ini aja ada banyak banget tuh. Di sini ada 4. Ini ada 4, terus di kompartemen barang di bagasi atas tuh juga ada tuh semuanya. Dan ini semburannya tuh sangat-sangat kencang dan dingin banget. Jadi jangan lupa kalau naik bis ini tuh wajib bawa jaket ya teman-teman. Nanti ntar malam mesti dingin nih. Nah, kita masih bersama Jetbus 3 single class tujuan ke Purbalingga Bogocari. Konvoy. Jam 15.56 kita lewat Bandara Yogyakarta International Airport. Kita nggak masuk teman-teman. Nah sekarang setauku ya itu efisiensi sekarang udah nggak masuk ke Bandara YIA lagi. Jadi katanya apa ya, kontraknya habis kalau nggak salah ya. Jadi buat teman-teman yang mau ke Bandara YIA naik efisiensi nanti bisa turun di agen sini terus di shuttle ke dalam sana. Begitupun yang teman-teman yang beli tiket dari dalam sana nanti di shuttle terus diturunin di agen sini buat naik bisnya. Tuh teman-teman. Jadi kalau bisnya udah nggak masuk ke bandara lagi, tapi infonya di dalam sana masih menyediakan penjualan tiket ya teman-teman. Jadi beli tiket di dalam bandara nanti di shuttle ke agen yang di sini teman-teman. Baru agen dari sini tuh nanti naik bisnya. Nah ini berarti di agennya nih. Ini kita sampai di agennya efisiensi. Kelihatan tuh bisnya. Iya. Nah ini teman-teman, jadi tadi kalau misal beli tiket di bandara nanti diturunin di sini teman-teman, ditransit di sini terus naik bisnya di sini. Begitupun yang misal dari Purwokerto maupun dari Cilacap nanti ditransit di sini, diturunkan di sini terus di shuttle ke dalam bandara. Begitu teman-teman. Jadi sekarang big busnya udah nggak masuk ke bandara lagi. Ini melewati perbatasan provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan provinsi Jawa Tengah. Ini kalau udah lepas dari Jogja jalannya jadi 2 teman. Ini kan 4 lajur. Nah, kalau udah masuk Jawa Tengah jalan jadi 2 lajur.
laju gitu naik bis. Waduh. Nah, jalannya jadi 2 lajur kan. Nah, di sini kita maju ke depan, balik lagi ke Setita. Dan kene kami wah tekan Cilacap lah. Kene stok Cilacap lah. Oke teman-teman, ini kita udah sampai di rest area efisiensi di Kebumen teman-teman. Dan ini dia teman-teman eksterior dari unit bus listrik yang kita naiki hari ini. Ini apa ya, impresi pertamanya kalau naik bis ini tuh dia nggak limbung teman-teman, jadi benar-benar stabil walaupun tadi melewati jalur yang ya sedikit bergelombang sepanjang Kebumen sampai Jogja, tapi benar-benar stabil banget teman-teman. Nah ini sampai Kebumen langsung jadi bahan perhatian dari kru-kru, bahkan kru-kru efisiensi yang lain tuh pada heran mungkin ya sama unit satu ini karena emang nggak biasa banget. Nah ini teman-teman, tadi kan kita belum sempat review eksterior ya. Tadi mau ngelihat platnya aja tiba-tiba mau berangkat bisnya. Nah jadi ini pertama kalinya kita naik bis dengan plat ada birunya seperti ini teman-teman. Nah ini plat biru ini menandakan kalau kendaraan itu kendaraan listrik ya teman-teman, sebagai tanda. Dan ini bisa dilihat dan bisa didengarkan, ini benar-benar tidak ada suara mesinnya teman-teman, tapi kalau misalnya lagi jalan itu tetap ada suaranya, soalnya emang fan-fannya kan berputar dan suara ini. Nih Bang, lu ngapain di sini Bang? Ngapain bis listrik? Aja Bang Rizal. Besok bukan cumi darat lagi, Tapi belut listrik. power bank berjalan ini. Ini ada Bang Rizal. Terus sekarang di efisiensi Bang Rizal nih. Nah, oke teman-teman. Jadi ini ya 100% electric vehicle. Alista, member of Indica Energy Group. Kita mau cari buat bukaan dulu. Paling nanti mau beli CRV depan sih. Oke teman-teman. Kita istirahat di sini kurang lebih 10 menitan. Jadi mungkin habis ini bakalan berangkat. Oke, lihat Bang. Oh ini mesinnya kayak gini. Lah ini mah baterai ya ini.
Gue cekelan bro, jajal, petruk ora. Gajal bang. Lo rawani lo ngabur. Itu loh ada tandanya. Oh. Ini kalau ngabur. Hah? Baterai, terus AC. Pantas gak ada suaranya. Wes. Di sini baterai ya. Oh, baterai ternyata. Iki lek main Zeus ning mobil iki. Pak Rizal ada. Ini spionnya pakai spionnya JP3 ya ini ya. Iya sama spionnya. Bin Abdina tapi sama spionnya. Ada yang malam T089. Mas Helmimu, Fadilmu. Wibu banget ibu. Lanjut jalan lagi. Kita lagi bawa pesawat ya. Lima mas. Untuk kenyamanan tempat duduknya gimana mas? Tempat duduknya 1 sampai 5 ya? 4 ya? Untuk ininya mas, legroomnya? Legroomnya 5. Iya. Untuk fasilitas gimana ya mas? Fasilitasnya masih di angka 4 mas. Kira-kira itu apa itu mas? Ada yang kurang apa tidak? Kayak ini sih mas, kalau aku yang enggak gini ya enggak masalah. Enggak masalah sih. Preferensi mas gitu ya? Iya. Memang kalau pakai gitu Iya. sekarang paling pakai ya cuma print-printan aja gitu kan. Print-printan. Mas, kira-kira masnya Ya fatal sih mas, soalnya ini apa ya? Ibaratnya 12 April itu ya. konvoy kafe Biasa mas lagi mas. 7742 RA. Tujuh mas.
198. Iya mau ikut sumbut. Belakangnya Mercy Mas. Video dulu mas. Senang. Oh iya. Meskipun begitu aku menikmati. Gimana, Mas? Terima kasih loh mas. Siap Mas. Oke, hati-hati ya Mas ya. Ya. Terima kasih buat semuanya. Makasih Pak. Iya Mas. Cilacap jam 19.42. Nah teman-teman, begitu bus nyampe di pool, ini langsung diparkirin di dekat pengisian dayanya ya, di dekat pengisian listrik statisnya.
Itu di sana teman-teman. Nah itu udah disediakan alat pengisiannya teman-teman. Jadi kalau di pool efisiensi Cilacap itu udah ada alat pengisinya. Jadi dia parkir di sana langsung diisi daya sekitar ya mungkin sekitar 80%-an, nggak sampai 100%. Karena mungkin kalau misal 100% tuh kayak ngisi listrik, ngisi daya baterai HP gitu ya. Jadi kalau misal sering diisi 100% mungkin nanti lama kelamaan baterainya bakalan rusak teman-teman. Jadi kalau ngisi bis ini tuh nggak nyampe 100%. Jadi mungkin sekitar 70 sampai 80%-an tuh udah cukup untuk PP. Tadi juga dari pool Ambar Ketawang sampai ke pool Cilacap itu cuma menghabiskan sekitaran 40%-an lah ya dari listrik yang ada di bis ini teman-teman. Kalau di pool Ambar Ketawang itu ngisinya pakai truk yang dari PLN itu teman-teman. Jadi truk trafo itu yang biasa buat ada acara atau ada konser itu kan pakai truk trafo PLN itu. Nah di Ambar Ketawang pakainya itu atasnya. Kalau di pool Cilacap udah disediain alatnya di belakang, jadi udah proper banget lah. Apa sih? Nih punya SPKLU sendiri teman-teman di pool efisiensi Cilacap. Jadi nyampe pool langsung diisi saya listriknya. Mantap ya, udah proper, udah persiapan punya SPKLU sendiri. Iya, punya SPKLU sendiri udah proper, udah persiapan, tinggal jalanin aja ini. Iya, Tinggal operasi. tinggal operasi. Jadi efisiensinya benar-benar udah siap teman-teman ya. Udah siap, udah maju, dia udah status sendiri ini gitu. Oke teman-teman, ini begitu sampai di garasi Cilacap, kita mendapatkan gratis shuttle atau pengantaran ke dalam kota Cilacap ya teman-teman. Ini dan kita mau ke hotel di daerah kota Cilacap, dan dari efisiensi disediakan shuttle gratis teman-teman setiap setelah perjalanan kita naik bis efisiensi. Nah ini shuttle-nya udah disediakan, kita tinggal naik terus kita langsung menuju ke tujuan kita. Pokoknya rutenya di dalam kota di Cilacap aja teman-teman, dan gratis ya, disediakan oleh efisiensi. Fasilitasnya. Oke Pak. Ada tiketnya kan Mas? Ada. Enten. Foto dulu tiketnya Mas. Oke. Oke, siap Pak. Terima kasih. Amit nggih. Pak siapa nih Ki? Ardi. Pak Ardi ya. Sama Pak Ardi ke hotel. Jadi mereka bis tadi pesen hotel ya. Dan nginep di Asia Cilacap. Tetap diantar. Dua orang nih. Fasilitas ya Pak ya. Fasilitas. Satu orang ya diantar. Diantar ya. Layanan ya. Layanan fasilitas. ya. Satu orang tetap diantar. Gitu.
Sun, Pak. Pak, terima kasih banyak Iya, guys. sama-sama. Sip. Ya, sampai di agama. Nggih, monggo. Satu-satunya bus yang masih Oke teman-teman, ini berarti sudah sampai di hotel teman-teman. Jadi ini juga sebagai penutup trip kita kali ini mencoba bus listrik dari PO Efisiensi. Ini kita apa ya? Ini kita menikmati fasilitas yang disediakan oleh Efisiensi juga. Jadi pengantaran gratis menuju ke tujuan kita di dalam kota Cilacap teman-teman. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa tonton terus videonya. Terima kasih.